warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi alhamdulillah ini adalah eh, pertemuan pertama kita ya untuk pelatihan cyber security ya. Eh, jadi di pertemuan awal ini kita akan belajar terkait bagaimana men-setup daripada lingkungan untuk kegiatan ethical hacking ya. Jadi kemarin saya sudah menyampaikan untuk mendownload daripada beberapa aplikasi yang kita butuhkan ya. Jadi nanti di sini kita akan menggunakan Kali Linux sebagai attacker ya. Jadi kita simulasikan kegiatan ethical hacking ya. Jadi kita harus membuat lab dulu ya. Kita buat lab dulu untuk latihan. Kemudian kita siapkan beberapa sistem operasi yang kita gunakan di dalam latihan tersebut ya. Jadi yang pertama itu kita download dulu untuk Kali Linux ya. Uh, Jadi mungkin teman-teman sudah mempersiapkan daripada kebutuhan perangkat lunaknya itu ya. Mohon maaf Pak Zulkifli. Ya, ya, halo. Ya, halo Pak. Mohon maaf untuk backgroundnya apa bisa diganti terlebih Oh dahulu? ya, 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 ya. Oke, sebentar. Baik Pak. Oke, saya blur aja ya. Oke, gini ya. Halo, udah ya. Iya, Oke, oke. Jadi saya lanjut lagi ya untuk pembahasan materi. Jadi ada tiga software yang kita butuhkan di sana ya. Eh, jadi ada tiga software yang kita butuhkan di sana. Jadi yang pertama itu adalah Kali Linux ya sebagai attacker. Kemudian kita perlu menyiapkan juga untuk eh, targetnya ya. Dalam hal ini target yang kita gunakan adalah Metasploitable ya. Metasploitable. Kemudian kita juga membutuhkan aplikasi virtual machine ya. Kita butuhkan aplikasi virtual machine untuk bisa menjalankan daripada Kali Linux dan Metasploitable itu ya. Jadi kalau untuk langkah-langkah instalasinya sendiri, eh, jadi teman-teman install dulu untuk firmware-nya ya. Ah, jadi seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat di sini nanti di dalam firmware itu akan ada beberapa sistem operasi ya, yaitu yang pertama adalah Metasploitable dan yang berikutnya itu adalah eh, Kali Linux ya. Ah, jadi caranya cukup mudah. Kita tinggal memanggil saja ya. Jadi kita install dulu untuk firmware-nya. Terkait cara instalasinya itu eh, kita tinggal next next lah. Seperti itu ya. Jadi saya tunjukkan dari awal ya. Jadi saya tunjukkan dari awal untuk tahapannya. Ini saya remove dulu. Jadi anggaplah kita memulai ini dari awal. Ah, jadi setelah kita eh, selesai di tahap menginstal firmware, ya, jadi di sini saya pakai yang firmware 16 Pro ya. Ah, jadi saya pakai firmware yang versi 16 Pro. Jadi yang saya kirim kemarin itu sudah ada yang versi 17 ya. Artinya teman-teman nanti silakan menyesuaikan dari versi firmware yang digunakan gitu ya. Ah, ah. Kemudian nanti teman-teman tinggal memanggil saja daripada virtual machine yang kita butuhkan ya, daripada sistem operasi target dan sistem operasi untuk melakukan attackingnya itu ya. Jadi kalau kita buka ya, jadi di komputer saya itu dia tersimpan di D. Di komputer saya tersimpan di partisi D di direktori VM. Jadi saya simpan semua di sana gitu. Ah, jadi saya simpan di sana untuk Kali Linux dan firmware gitu.
Nah, silakan teman-teman nanti diekstrak dulu untuk firmware-nya ya. Untuk Metasploitable-nya itu diekstrak dulu, kemudian begitu pun juga dengan Kali Linux ya. Jadi Kali Linux yang kita gunakan di sini yang menggunakan VMware ya. Ini. Jadi kita gunakan yang versi VMware gitu. Biar biar kita tinggal memanggil saja daripada VM dari Kali Linux-nya itu. Kita klik kita klik 2 kali, tak. Nah, maka nanti dia akan secara otomatis terpanggil di dalam virtual machine gitu. Dan bisa kita lihat juga di sana bahwa terkait alokasi memori, prosesor, hard disk dan lain sebagainya itu di set secara otomatis oleh virtual machine-nya gitu. Jadi beda kalau misalkan teman-teman downloadnya yang versi ISO ya. Kalau yang versi ISO itu biasanya diinstal ya step by step dari mulai buat bootingnya dan lain sebagainya. Makanya saya menyarankan teman-teman untuk download yang versi firmware-nya gitu. Jadi biar biar tinggal langsung dipanggil aja ke dalam virtual machine gitu. Dipanggil aja langsung dari firmware-nya gitu. Ah, Kemudian setelah kita selesai di tahap memanggil daripada sistem operasi Kali Linux, maka kita bisa juga selanjutnya kita tinggal panggil lagi untuk targetnya gitu. Jadi targetnya nanti itu bisa bervariasi ya, bisa pakai Windows, bisa pakai Linux ya. Jadi nanti di setiap materi nanti kita akan coba untuk ganti-ganti targetnya gitu. Jadi jangan hanya Linux doang. Kita misalkan uji coba dengan targetnya ya misalkan Windows 7 gimana, kalau Windows XP gimana, ya Windows 10 gimana gitu kan. Nah, jadi jadi dengan bantuan VMware ini artinya kita bisa menjalankan banyak sistem operasi di dalamnya. Misalkan kalau targetnya kita itu apa? Jadi kita bisa mensimulasikan dengan mudah gitu dengan bantuan VMware ini karena kita bisa menjalankan banyak sistem operasi sekaligus sebagai bahan latihannya kita gitu ya. Nah, jadi sebentar sampai di sini teman-teman, apakah sudah ada yang menginstal? Halo. Udah apa kalau saya? Oke, yang lain teman-teman mungkin ada yang masih ada kendala nggak? Halo, Pak Gazali. I- Ya, Pak Zul. Ya, apakah ada kendala terkait instalasi dari VMware-nya, Pak? Eh ya, pertama awalnya Ya, seperti yang tadi Pak Zul sampaikan, saya pakai ISO. Kemudian ternyata tidak bisa. Nah, ya. makanya saya coba seperti yang tadi Pak Zul sampaikan, jadi pakai langsung di firmware-nya dan Heeh. sekarang sudah alhamdulillah sudah bisa. Oh, sekarang udah bisa. Kalau Metasploitable-nya sendiri udah bisa, Pak? Sudah juga. Oke, udah. Berarti udah Nah, running ya. mungkin iya, cuma mungkin ini Pak Zul tadi sampaikan yang diinstal pertama di dalam apa namanya? Di dalam firmware workstation ini yang diinstal pertama itu kali Linux-nya dulu ya. Bebas sih sebenarnya bebas. Bisa kali Oh, Linux bebas. dulu, Metasploitable dulu. Bebas itu. Oke, baik. Ya, jadi yang pertama Nanti diinstal. mohon ini, Pak Zul, mohon nanti ada materinya Ya, yang siap, tertulis siap. supaya kami tidak lupa nanti. Ya, siap. Nanti saya buatkan catatan ya. Sekaligus ini kan nanti ada rekaman juga gitu. Siap, siap, Jadi, siap. Ya, makasih Pak Zul. jadi saya bisa ulangi lagi ya terkait pemanggilan Siap. ISO-nya ya. Ah, jadi, jadi kalau teman-teman saya ini hapus dulu ini. Ini saya hapus dulu. Jadi setelah teman-teman menginstal apa namanya? Setelah teman-teman menginstal firmware itu tampilannya seperti ini dia di awal. Jadi cuman kosongan doang dia, blank. Jadi untuk memanggil daripada sistem operasinya itu ya tinggal kita buat open virtual machine gitu.
Jadi kenapa saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan yang installer VMware gitu, biar biar kita nggak berlama-lama untuk proses instalasinya gitu. Jadi kalau formatnya ISO itu kan kadang kita harus install step by step ya, mulai dari bikin partisi, kemudian mulai dari bikin file sistemnya dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi biar kita bisa langsung fokus masuk ke dalam materinya sendiri, saya sarankan teman pakai yang format VMware gitu. Biar nanti tinggal dipanggil. Kalau tinggal dipanggil begini nggak perlu diinstal, tinggal dipanggil terus tinggal langsung bisa dijalankan gitu tanpa perlu diinstal. Nah, jadi untuk tahapan instalasinya sendiri itu bebas. Mau Metasploitable dulu boleh, mau mau Metasploitable dulu boleh, baru kali Linux juga boleh gitu. Artinya bebas ini. Ini cuman masalah pemanggilan doang gitu. Mau mana yang urutan pertama? Apakah mau kali Linux atau mau VMware gitu? Kali Linux ya? Mau kali Linux atau Metasploitable nah gitu. Jadi nanti tampilannya seperti ini dia. Jadi ada dua sistem operasi yang berjalan di dalam mesin virtual kita gitu kan. Jadi yang pertama itu Metasploitable. Jadi Metasploitable ini itu base-nya adalah Ubuntu server. Jadi dia Ubuntu server di mana Ubuntu server nanti ini akan kita jadikan target gitu. Jadi ada celah di dalam sistem operasi Ubuntu server ini yang nantinya kita jadikan sebagai latihan itu. Nah, kita coba lakukan hacking ya ke dalam target servernya kita ini ya. Ah, jadi untuk target sendiri nanti seiring berjalannya materi kita coba ganti-ganti gitu. Jadi jangan hanya Ubuntu server misalkan pakai Windows XP, Windows 7, Windows 10 dah dan lain sebagainya. Nah, kita coba explore itu di mana letak celah keamanan dari setiap sistem operasi yang ada gitu ya. Nah, jadi kalau saya jalankan nanti seperti ini. Jadi untuk jalankannya nanti teman-teman tinggal diklik saja yang tanda apa namanya ini? Tanda hijau ya, tanda star itu. Itu. Jadi dia nanti akan loading dari Metasploitable-nya ini ya. Ah, terus kemudian saya tinggal jalankan juga untuk firmware-nya. Ini. Ah, nah, seperti ini. Jadi dia nanti akan menjalankan dua sistem operasi. Berarti ada tiga sistem operasi yang berjalan itu. Pertama host OS-nya kita, misalkan teman-teman install firmware-nya di sistem operasi Windows. Nah, itu host host OS itu, di mana kita sistem operasi utamanya gitu. Sementara GUIS OS itu adalah sistem operasi yang berjalan di dalam mesin virtual itu gitu. Berarti kita punya dua GUIS OS, yaitu Kali Linux dan Metasploitable gitu. Nah, kemudian terkait dengan topologi jaringannya sendiri, di sini kita menggunakan NAT gitu ya. Jadi saya pakai NAT di sini agar antara Metasploitable dan Kali Linux ini bisa saling berkomunikasi gitu. Nah, jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, misalkan saya pakai Paint ya. Jadi saya pakai Paint. Jadi untuk konfigurasi kartu jaringan apa namanya? Itu tadi kita pakai NAT ya, ya Network Address Translation gitu ya. Jadi topologinya seperti ini. Jadi ini adalah sistem operasi Windows yang sebagai host utama kita ya. Kemudian di dalamnya itu ada dua sistem operasi ya, yaitu yang pertama adalah Metasploitable dan yang kedua itu adalah Kali Linux gitu kan. Ya. Nah, ini kotak ini adalah virtual machine gitu. Jadi jadi mudahnya saya kasih catatan. Nah, kalau kalau di dalam topologi saya ini adalah Windows 10 untuk OS utamanya ya. Ini OS utamanya. Kemudian ini adalah virtual machine firmware ya.
Ini VMware. Kemudian di dalam VMware itu ini adalah Kali Linux. Ini adalah Kali Linux dan kemudian ini adalah Metasploitable itu. Ah, ah, Seperti ini. Ah, jadi untuk konfigurasi jaringannya sendiri kita menggunakan yang namanya NAT ya. Jadi kita gunakan yang namanya NAT. NAT itu artinya Network Address. Jadi sebenarnya konfigurasi jaringan di dalam virtual machine itu banyak. Namun saya di sini menggunakan NAT supaya apa? Supaya komputer Kali Linux dan Metasploitable ini nanti juga punya koneksi ke jaringan internet gitu. Jadi saya jelaskan ya konsep dari NAT itu. Nah, jadi jadi di dalam OS Windows kita nanti ada dua kartu jaringan ya. Misalkan Windows 10 yang saya gunakan saat ini itu terhubung ke dalam jaringan ya. Ah, jadi terhubung dengan jaringan dengan IP misalkan eh, 192.168.1.12 misalkan. Nah, ini adalah IP jaringan WiFi saya di sini ya. Jadi Windows saya terhubung jaringan WiFi, terus dia dapat IP 192.168.1.12. Nah, ini untuk kartu jaringan fisik. Ini untuk kartu jaringan fisik yang ada di dalam sistem operasi yang gunakan. Nah, kemudian kita juga punya kartu jaringan virtual. Ya, kita juga punya IP untuk jaringan virtual. Nah, misalkan di sini saya kasih 192.168.93.1 gitu. Nah, ini adalah IP virtual ya, IP virtual dari sistem operasi Windows saya yang tujuannya sebagai apa? Yang tujuannya adalah sebagai yang tujuannya adalah sebagai gateway dari Kali Linux dan Metasploitable ini. Jadi kalau di sini berarti di sini kita bisa kasih IP. Misalkan 192.168.93 ini adalah 133. Sedangkan yang satunya lagi ini 93.132 misalkan seperti itu ya. Ah, untuk netmasknya ya kita pakai yang kelas C saja lah, yang biasa. Nah, jadi yang terjadi itu seperti ini. Jadi koneksi internet yang di didapatkan oleh sistem operasi yang saya gunakan ini ya, Windows 10 ya, eh, itu saya share ya, saya share melalui kartu jaringan virtual ya. Kartu jaringan virtual yang ada di dalam VMware gitu. Sehingga dengan begitu klien-klien ini jadi Kali Linux ini nanti jadi klien dia. Kali Linux jadi klien, Metasploitable jadi klien untuk gateway 93.1 ini ya. Yang mana IP 93.1 ini adalah IP dari eh, kartu jaringan virtual ya. Kartu jaringan virtual. Nah, jadi yang terjadi di sini IP Kali Linux dan IP Metasploitable ini kita natkan dia, kita translasikan sehingga dengan begitu dia bisa mendapatkan jaringan internet. Nah, gitu. Jadi seperti itu topologinya. Jadi nanti Kali Linux bisa terhubung dengan Metasploitable, Kali Linux bisa terhubung dengan Windows 10, Windows 10 terhubung dengan Metasploitable dan Windows 10 juga terhubung dengan Kali Linux. Jadi mereka saling terhubung satu sama lain gitu. Jadi bukan hanya Kali Linux dan Metasploitable-nya doang, tapi termasuk juga dengan OS Windows kita gitu ya. Selain dia terhubung satu sama lain, dia juga terhubung ke dalam suatu jaringan internet ya melalui mekanisme NAT tadi yang saya sebutkan ya, melalui mekanisme Network Address Translation ya itu.
Nah, saya rasa teman-teman sudah paham lah ya terkait dasar-dasar jaringan ya. Apalagi kan kita banyak guru TKJ ya di sini. Nah, ini banyak guru TKJ, banyak yang kelola infra ya. Jadi, nah, jadi kita bisa memastikan itu. Nah, cara memastikannya gimana? Kita tinggal masuk saja dari kedua OS tersebut. Nah, jadi saya masuk di Kali. Nah, nah, kalau kalau Kali Linux itu tampilannya seperti ini. Nah, Kali Linux tampilannya seperti ini. Sedangkan Metasploitable tampilannya seperti ini. Nah, ini Metasploitable ini Ubuntu server dia. Basisnya dia dari Ubuntu server ya. Eh, yang mana Ubuntu server ini nanti dia menjalankan beberapa jenis layanan di dalam. Ya, nanti kita akan lihat jenis layanan apa saja sih yang berjalan di dalam server kita ini ya. Kemudian ini tampilan untuk Kali Linux. Ini tampilan untuk Kali Linux. Nah, jadi kita coba buka dulu untuk terminalnya. Ya, jadi di sini tinggal kita bisa tuliskan ifconfig untuk melihat, untuk memastikan alamat IP kita. Jadi IP Kali Linux saya itu adalah 191.168.132. Ah, Kemudian untuk Metasploitable-nya sendiri, saya coba cek di Metasploitable. Ah, saya if config di Metasploitable. Nah, jadi di Metasploitable itu IP-nya adalah 131. Berarti Kali Linux itu IP-nya 132, sementara apa namanya? Sementara eh, Metasploitable itu 131 ya. Jadi Kali Linux 132 dan Metasploitable itu 131. Terus kita coba ping ke gateway. Ini adalah gateway-nya kita gitu. 931393.1. Ini. Ini gateway-nya kita. Jadi yang menghubungkan kita ke jaringan internet itu adalah si gateway ini. Jadi si gateway ini adalah IP kartu jaringan virtual dari Windows tadi gitu. Yang selanjutnya nanti kita NAT-kan dia, kita translasikan sehingga dengan begitu dia juga bisa terhubung ke jaringan internet gitu, eh, eh, ke jaringan WiFi yang saya gunakan saat ini gitu. Jadi dia kalau kita coba cek si Kali Linux ini nanti dia terhubung ke jaringan internet juga. Tuh, dia terhubung ke jaringan internet juga. Ada replay. Selain dia terhubung ke jaringan internet, begitupun juga dengan Metasploitable tadi. Nah, Metasploitable juga dia terhubung ke jaringan internet gitu. Kalau kita ping dari ping Google, nah ini ada replay. Artinya mereka saling terhubung satu sama lain dan terhubung juga ke dalam jaringan internet. Gitu. Nah, ah, jadi Kali Linux inilah yang selanjutnya nanti kita akan gunakan untuk melakukan aktivitas ethical hacking. Ya, jadi aktivitas ethical hacking yang nanti kita lakukan ini akan banyak menggunakan daripada sistem operasi Kali Linux. Ya. Nah, jadi jadi apa saja sih fitur-fitur yang terdapat di dalam Kali Linux? Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi sangat banyak fitur yang tersedia di dalam Kali Linux yang bisa kita gunakan untuk melakukan pentest ya, untuk melakukan pengujian sistem keamanan ya. Ah, Pertama dari information gathering. Nah, ini information gathering umumnya kita gunakan untuk melakukan pengumpulan informasi terkait target yang nanti akan kita pentest gitu kan. Ah, jadi kita akan coba untuk membahas fitur-fitur yang ada di dalam Kali Linux ini ya di setiap pertemuannya itu.
Nah, jadi jadi di sini ada apa? Ada DNS ya untuk melakukan analisis terhadap domain name server ya. Kemudian ada tools juga untuk mengidentifikasi apakah perangkat target kita itu menggunakan IDS ya, intrusion detection system, atau menggunakan IPS ya, intrusion prevention system. Nah, kemudian ada juga live host identification ya untuk mengetahui host yang aktif dalam suatu jaringan ya. Jadi di sini ada banyak toolsnya, bisa pakai hopping ya, ARP ping, kemudian bisa pakai TCP ping ya, banyak di situ ya. Kemudian ini untuk melakukan scanning terhadap suatu jaringan ya. Jadi kita lakukan scanning untuk mengumpulkan informasi terkait eh, kondisi jaringan gitu. Apa saja perangkat yang terhubung dalam jaringan ya, kemudian service apa saja yang berjalan di setiap perangkat yang terhubung tersebut. Nah, kita bisa mengetahui melalui tools and map ini. Nah, kemudian ada juga OSINT ya, Open Source Intelligence ya. Nah, jadi Open Source Intelligence ini untuk bisa kita gunakan untuk melakukan pengumpulan informasi ya. Ya. Jadi kita bisa cari data-data target melalui jejaring media sosial, jejaring media online yang terhubung di dalam layanan seperti Maltego ya, The Harvester. Itu. Jadi dan sangat banyak lagi tools yang terdapat di dalam information gathering ini ya. Jadi sangat banyak tools yang bisa kita gunakan, dan tools ini nanti akan kita coba satu persatu gitu kan. Kita akan coba satu persatu terkait seperti apa cara penggunaannya. Nah, selain ada tools untuk information gathering, ada tools juga untuk melakukan vulnerability analysis ya. Jadi vulnerability analysis itu maksudnya kita melakukan analisis terhadap kerentanan. Kita melakukan analisis terhadap celah keamanan ya yang ada pada target gitu. Ah, jadi kalau yang information gathering ini untuk mengumpulkan informasi gitu. Nah, kalau yang vulnerability analysis ini udah mulai agak dalam dia. Karena kita sudah mulai mencari celah itu, mulai mencari kerentanan ya dari target yang nanti akan kita eksploitasi ini. Ya, ada stress testing ya, bisa pakai slow HTTP test. Nah, ini untuk melakukan DDoS gini. Untuk nge-DDoS target ya, kemudian ada Nikto ya untuk melakukan scanning ya. Jadi cukup banyak sebenarnya di sini ya. Kemudian ada web application analysis ya. Jadi kita mencari celah keamanan yang ada pada suatu layanan website ya. Misalkan kalau targetnya kita menggunakan WordPress gitu kan, atau menggunakan CMS seperti apa gitu, Joomla gitu, WordPress. Nah, kita bisa lakukan scanning untuk mencari tahu jika di dalam website target kita ini terdapat celah keamanan di sana. Nah, kita bisa tahu itu vulnerability-nya, celah-celahnya itu melalui WP Scan ini gitu. Nah, kemudian ini ada tools yang cukup powerful juga yang sering saya gunakan ya, Burp Suite ya. Jadi Burp Suite ini bisa kita gunakan untuk melakukan intercept ya terhadap suatu paket gitu. Dan lain sebagainya, ini sangat banyak lah. Ya. Makanya kenapa saya minta teman-teman untuk menginstal Kali Linux, karena tools yang ada di dalam Kali Linux ini cukup cukup lengkap gitu, cukup banyak, sehingga kita tidak perlu repot-repot gitu untuk menginstal apa tools-tools dasarnya gitu. Semua sudah ada. Tinggal kita cari saja untuk tools-tools tambahan gitu. Jadi untuk tools tambahan nanti kita bisa cari dari GitHub gitu kan. Nah, jadi di GitHub itu ya cukup banyak juga tools yang bisa kita gunakan di sana gitu. Nah, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. Jadi mohon maaf, saya ini nggak ada slide ya karena saya full full demo saya. Saya full demonstrasi, jadi nggak ada slide. Jadi saya langsung perlihatkan saja terkait seperti apa cara ini ya.
melakukan ethical hackingnya itu ya. Silakan teman-teman sebelum kita masuk mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Belum ada ya? Oke, belum ada pertanyaan ya. Ah, ya, halo. Ya, dengan siapa? Halo. Oh, belum. O- Oke, belum ada ya pertanyaan ya. Jadi saya lanjut lagi ya. Saya lanjut lagi. Jadi tadi kita sudah ini saya sambil tulis ke notepad lah biar enak ya. Saya pakai saya saya menulisnya pakai notepad. Ah, jadi kita sudah ketahui tadi untuk IP target itu adalah sedangkan IP attacker kita ini. Nah, jadi yang perlu kita lakukan terlebih dahulu ya sebagai attacker kita bisa mulai dari apa? Kita bisa mulai dari information gathering dulu. Jadi information gathering ini adalah tahapan mengumpulkan informasi terkait target. Jadi kita mengumpulkan informasi dulu terkait target yang nanti akan kita serang. Ya. Jadi tahapan information gathering itu ada dua. Ah, ada yang direct dan ada yang indirect. Nah, kalau direct itu yang dilakukan secara langsung. Ah, ah, kalau indirect itu dilakukan secara tidak langsung. Ah, jadi kalau yang dilakukan secara langsung itu misalkan kita menggunakan Nmap gitu. Nah, kita jadi maksudnya melakukan pengumpulan informasi secara langsung itu kita langsung direct gitu ke targetnya. Kita scanning apa sih IP yang aktif di jaringan tersebut ya. Kemudian apa saja port yang berjalan, layanan apa saja yang berjalan. Nah, kemudian kalau yang indirect itu pengumpulan informasinya dilakukan secara tidak langsung ya. Misalkan dengan menggunakan bantuan pihak ketiga gitu. Misalkan dari media sosial ah, atau atau menggunakan OSINT ya, Open Source Intelligence. Nah, kemudian kita juga bisa mungkin menggunakan media online ya dan lain sebagainya. Jadi kita melakukannya secara tidak langsung gitu. Nah, jadi yang aman itu yang indirect ya. Jadi sebelum kita melakukan scanning secara langsung ya biasa kita cari tahu dulu informasinya gitu secara tidak langsung. Bisa menggunakan OSINT ya. Misalkan kita cari tahu apa saja DNS-nya ya, apa saja eh, domain-domain yang ada di dalam target kita, kemudian kita cari tahu who is-nya ya. Ah, Sedangkan kalau Nmap itu kita langsung ke target. Nah, kita lakukan scanning langsung ke target. Nah, yang langsung ini hati-hati. Yang langsung ini hati-hati. Kenapa? Karena yang melakukan scanning secara langsung ke sistem itu, kalau sistem kita itu apa? Sistem target kita itu menerapkan suatu apa? IDS ya, intrusion detection system, intrusion prevention system. Nah, aktivitas kita itu bisa dideteksi oleh mereka gitu. Bisa dideteksi oleh mereka karena kita lakukan scanningnya secara langsung. Informasi yang kita dapatkan memang lebih lebih detail gitu, tapi lebih rawan juga untuk dideteksi oleh target gitu. Makanya kadang karena direct ini itu resikonya tinggi, maka tahapan awal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, kita kumpul dulu informasi secara tidak langsung gitu. Setelah itu barulah kita melakukan scanning secara langsung. Nah,
Dan untuk tahapan scanningnya juga itu kita harus hati-hati gitu. Kita nggak boleh lakukan scanning secara brutal gitu ya. Itu kan aktivitas scanning seperti itu kan nanti dia mengenerate paket yang besar gitu. Kalau misalkan eh, ada apa aktivitas mencurigakan loh, kok ini tiba-tiba ada lonjakan paket gitu. Oh, ada yang lakukan scanning ke sistem kita gitu. Nah, kalau ternyata si target itu menerapkan tadi yang saya sebutkan intrusion detection system ya, mereka bisa mendeteksi itu misalkan kalau ada jenis serangan ternyata yang masuk ke dalam sistem kita ya, seperti itu. Nah, jadi mungkin saya bisa langsung demo saja ya. Ah, jadi kita bisa, jadi saya dari Kali Linux, kita bisa dari ping dulu gitu. Nah, ah, ini ya target kita tadi adalah 131 gitu. Ini adalah target kita. Kalau IP kita sendiri adalah 132 ya. Sementara target kita itu adalah menggunakan 131. Kalau kita ping ada reply ternyata artinya target kita ini aktif itu ada gitu. Karena dibuktikan dengan adanya balasan gitu. Nah, nah, kita coba melakukan scanning secara langsung. Nah, untuk melakukan scanning secara langsung itu kita bisa dengan menggunakan tools yang disebut dengan Nmap. Jadi Nmap ini tools yang cukup powerful ya. Jadi nanti saya akan perlihatkan itu seberapa powerful Nmap itu ya. Karena Nmap itu dia tidak hanya melakukan scanning gitu, namun dia juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain ya. Misalkan melakukan brute force ya, melakukan DDoS ya dan lain sebagainya itu. Ah, jadi misalkan untuk melakukan scanning, ah, ini adalah perintah untuk melakukan scanning ke dalam seluruh jaringan. Jadi saya scanning itu IP apa saja sih yang aktif di dalam jaringan 93.0/24 ini ya. Jadi supaya teman-teman memahami terkait apa saja perintah dalam Nmap, nah kita bisa ketik Nmap gini. Nmap. Nah, ini ada beberapa contoh apa namanya? Ini adalah beberapa contoh terkait penggunaan Nmap gitu. Ya. Jadi Nmap ini ada beberapa, ada ada Nmap. Nah, ini yang kita sebut dengan parameter gitu. Ini yang kita sebut dengan parameter. Jadi parameter di dalam Nmap ini ada beberapa jenis ya. Ada ping list scan, ada ping scan ya, dan berbagai macam hal lainnya gitu. Ah, jadi untuk defaultnya sendiri kita bisa seperti ini. Nmap, ah, saya clear dulu ya. Nmap min SS dulu ya. Min SS itu artinya stealth scan gitu. Stealth scan untuk bagaimana aktivitas scan kita ini tidak terdeteksi oleh target gitu. Jadi saya scan seluruh jaringan. Oh, ini harus pakai sudo. Sudo. Ntar. Jadi dia akan melakukan scanning ke dalam network 93.0 gitu. Jadi dicari tahu sama dia apa saja sih IP yang aktif di dalam range IP tersebut gitu kan. Ah, jadi kita tunggu dulu. Dia sedang proses. Oke. Jadi sudah ditampilkan hasilnya. Jadi hasil scanningnya kita itu menunjukkan bahwa ada 5 komputer yang up gitu, ada 5 komputer yang on gitu di dalam jaringan di dalam jaringan 93.0 ini ya. Ah, jadi ada apa? eh ada 5 perangkat yang terhubung ya, ada 5 perangkat yang on di dalam
jaringan 192.168.93.0 ya. Jadi yang pertama itu adalah 192.168.93.1. Nah, kalau teman-teman masih ingat apa IP 93.1 ini? 93.1 ini adalah gateway-nya kita gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi, gateway-nya kita tadi ini adalah sistem operasi Windows 10 gitu. Yang tadi saya katakan ini. Taunya dari mana? Nah, ini ada Microsoft DS ya, kelihatan. MSRPC, MSRPC, NetBIOS. Ini adalah kartu jaringan virtual dari perangkat Windows saya gitu. Ini kartu jaringan virtual dari perangkat Windows saya. Kemudian kita lihat lagi di situ ada juga IP 93.2. Nah, 93.2 ini dia menjalankan service DNS ya. Dia menjalankan service domain ya. Kemudian uh, ada lagi nih tadi komputer target. Nah, ini target kita tadi 93.1. Nah, ternyata IP target kita ini dia menjalankan sangat banyak sekali service. Ini. Jadi teman-teman kalau iseng-iseng scanning ke dalam servernya Anda, coba tes. Anda scan ke servernya Anda, kemudian lihat hasil scanningnya itu seperti apa. Kalau hasil scanningnya seperti ini, sangat banyak port yang terbuka, itu hati-hati gitu. Jadi idealnya jangan sampai open gitu. Ya, jadi memang ada kondisi tertentu, service itu harus open ya. Misalkan contohnya layanan HTTP kan, web server ya. Memang dia harus open itu, karena diakses dari berbagai sumber gitu. Nah, tapi kalau seperti ini kan port FTP terbuka. Tujuannya apa gitu? Tujuannya apa? Port FTP ini statusnya harus open. Artinya apa? Semua orang bisa terhubung ke port 21 ini. Ya, terhubung ke port FTP ini kan. Kemudian ini ada lagi port telnet gitu. Jadi idealnya status port ini harus kita tutup gitu. Kita harus bisa seleksi mana yang memang terbuka untuk umum dan mana port yang harus tertutup gitu, close dia ya. Karena jika statusnya open seperti ini, maka nanti servisnya kita itu bisa diakses oleh semua orang tentunya. Dan ini tentu saja nanti akan membuka adanya celah keamanan. Ah, Kemudian ini lagi ada lagi IP 93.254 gitu. Terus kemudian ini adalah IP saya 93.132 IP kali Linux gitu. Nah, jadi yang paling mungkin untuk kita retas ya ini 93131 ini. Kenapa? Karena dia mancing gitu loh. Dia mancing, dia memperlihatkan banyak layanan yang berjalan di dalam server tersebut gitu. Artinya kita tinggal mencoba untuk melakukan pentest ke setiap service yang ada. Kita tinggal pentest ke setiap service yang ada di dalam layanan tersebut gitu. Ya, dari port FTP-nya, telnet-nya. Nah, jadi apa yang namanya hacker itu dia bukan dukun itu. Hacker bukan dukun, ya. Dia juga harus mencari. Dia nggak bisa langsung menentukan jenis serangannya. Pasti dia harus meraba-meraba dulu mencari tahu mana sih ini yang bisa saya eksekusi gitu kan. Jadi cara untuk mencari tahu informasinya itu mana servis yang bisa saya eksekusi ya dengan cara tadi dia kumpulkan informasi dulu. Setelah dia dapat informasinya, kemudian nanti dia akan cari tahu dulu. Kira-kira di servis 21 ini ada celah keamanannya apa enggak gitu. Kalau ternyata di sana memang ada celah keamanannya, nanti dia akan mencoba untuk melakukan eksploitasi terhadap layanan tersebut gitu. Ah, jadi ketika kita sudah dapat informasi seperti ini, ah, saya bisa fokus gitu. Berarti saya bisa fokus ke target, saya bisa fokus ke target yang ingin saya tuju ya. Misalkan dalam dalam hal ini adalah tadi 131. Nah, saya fokus ke situ. Nah, saya bisa lakukan scanning secara lebih mendalam lagi kepada target yang kita tuju.
ya. Kita bisa melakukan scanning secara lebih mendalam lagi terhadap target yang kita tuju. Misalkan kita ingin mencari tahu apa sistem operasi yang digunakan. Jadi ini kan targetnya, ini kita scanning tadi kita belum tahu. Dia hanya memperlihatkan bahwa ada banyak port yang terbuka. Namun kita tidak tahu dia pakai sistem operasi apa. Terus kemudian di setiap layanannya itu dia menggunakan aplikasi apa ya, dia menggunakan sistem operasi apa, dia menggunakan aplikasi apa gitu. Kita bisa dengan menggunakan parameter seperti ini, sudo nmap. Jadi scanningnya dilakukan secara lebih lebih spesifik. Min sp itu artinya version scan gitu. Version scan. Kita melihat versi apa sih yang dijalankan oleh setiap layanan yang ada di dalam target. Kemudian min O ini artinya operating system. Nah, kita cari tahu juga operating system yang digunakan oleh target gitu. Nah, kita bisa tulis seperti ini. 93 132. Nah, kita tunggu. Ah, ah, dia menampilkan ini. Ah, dia dia menampilkan sebentar kita coba lihat. Kita coba lihat. Di jadi target kita itu dia menggunakan ini. Dia menggunakan Apache ya, ya. Eh, dia menggunakan jadi port 80 itu servisnya HTTP ya. Terus versi aplikasi yang digunakan itu adalah Apache HTTPD 2.4.5 gitu. Ah, Terus kemudian untuk sistem operasi yang digunakan target itu menggunakan kernel Linux ya. Ah, Kurang lebih sekitar kernel Linux 2.6 lah, seperti itu. Nah, sebentar saya coba lakukan scanning ulang lah. Ah, Biar kita bisa mendapatkan informasi secara lebih detail gitu. Ah, jadi dari sini kita kita sudah bisa melihat, oh ada aplikasi-aplikasi tertentu yang menjalankan versi tertentu. Nah, inilah yang selanjutnya nanti akan dicari tahu oleh hacker gitu. Ah, oh, Sebentar. Sudo nmap. Hmm, saya coba cari perintahnya. Eh, 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 Bentar, saya history dulu. History. Ah, sudo nmap. Sebentar. Saya pakai SV. Sudo nmap SV 131 ya. Ah, saya paste. Ya.
Nah, sebentar dia scanning dulu. Jadi kalau misalkan jadi untuk IP-nya ini bisa tinggal kita ganti-ganti saja. Misalkan jadi dia bebas, bukan hanya alamat IP doang gitu. Ya, tapi bisa juga kita langsung spesifik ke domainnya gitu. Misalkan kalau ternyata dia punya domain, nah kita bisa langsung melakukan scanning secara spesifik ke domainnya gitu. Itu. Ini. Ini. Jadi semakin detail informasi yang kita dapatkan dari target. Nah, bisa kita lihat di situ. Ah, jadi jadi kita bisa lihat aplikasi yang berjalan, ya. Jadi kita bisa melihat aplikasi yang berjalan di dalam server target. Oh, dia menjalankan service FTP. Aplikasinya dia menggunakan VS FTPD apa namanya? Versi 2.3.4. Begitupun juga dengan Telnet. Dia menggunakan Linux Telnet di SMTP. Dia menggunakan Postfix SMTPD. Domain dia menggunakan ISGBin. Jadi ini sebenarnya yang dicari oleh attacker ya. Jadi attacker itu dia berusaha menggali informasi yang sedetail mungkin dari target. Dia cari tahu itu informasi sistem operasi apa yang digunakan. Oh, tadi sudah Linux kernel 236. Dia cari tahu lagi aplikasi yang berjalan di dalam server itu. Oh, sangat banyak layanan yang jalan. Kemudian dia cari tahu lagi aplikasinya apa. Nah, jadi kalau sudah sampai di tahap ini, itu sudah bisa si hacker itu sudah bisa cari tahu. Dia bisa cari tahu kira-kira ada celah enggak, ada celah keamanan enggak daripada versi aplikasi yang digunakan ini. Misalkan VSFTPD ini ya. Nah, atau kita coba cari ada enggak celah keamanan di dalam ISG bin 9.4.2 ini. Nah, jadi kalau di dalam kali Linux, kalau di dalam kali Linux kita ada perintah namanya search exploit. Ah, jadi search exploit ini adalah tools untuk membantu kita di dalam mencari tahu exploit yang bisa kita gunakan untuk menyerang target. Ah, search exploit. Jadi caranya caranya saya tinggal tuliskan tadi. Saya tinggal tuliskan search exploit. Misalkan yang mau saya cari tahu di sini adalah VS FTPD kan. Ah, Tadi kan ada layanan FTP ya yang jalan. Layanan FTP-nya jalan, kemudian versi aplikasinya itu adalah 234. Nah, kita bisa cari tahu di dalam kali Linux ada tidak apa namanya exploit untuk VS FTP di versi 234 ini. Nah, kita search. Nah, ternyata ada gitu. Ternyata ada dua yang bisa kita gunakan. Jadi yang pertama itu exploit yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, dan yang kedua itu adalah exploit yang ditulis dengan bahasa pemrograman Ruby. Nah, jadi perlu teman-teman sekalian ketahui kalau exploit itu ditulis dengan bahasa pemrograman Ruby, itu umumnya bisa kita jalankan di dalam Metasploit. Nah, jadi mana nih yang mau kita pakai? Apakah kita mau pakai yang Python atau kita mau pakai yang Metasploit ya untuk melakukan penetration testing? Jadi kalau saya mau masuk ke dalam Metasploit, saya bisa dengan MSF Console gitu. Saya MSF Console, jadi saya masuk ke dalam Metasploit Console gitu. Nah, dia loading dulu.
Oke, dia loading. Ah, kita saya sudah ada di Metasploit. Nah, saya bisa cari seperti ini. Search search eh show exploit gitu. Search exploit VS FTPD. VS FTPD. Ah, ada ada exploitnya. Ada exploitnya, kemudian eh ranknya juga excellent. Nah, ini tinggi. Kalau kalau ranknya excellent di sini artinya jenis serangannya itu eh, dampak apa tingkat keberhasilan dari jenis serangannya itu tinggi gitu karena excellent. Nah, jadi kalau kita lihat ranknya itu ada macam-macam gitu. Ranknya ada macam-macam. Ada rank grid ya. Kalau grid ya lumayan lah. Kemudian ada manual, ada average ya. Ini rata-rata gitu. Jadi kita harapkan kita bisa dapat yang grid gitu, yang pakai grid atau yang excellent itu. Artinya apa? Kalau dia grid atau excellent, artinya dampak serangannya itu fatal gitu. Potensi untuk kita bisa masuk ke sistem juga cukup besar gitu. Kalau jenis serangannya itu ternyata dia normal atau excellent gitu. Grid atau excellent. Nah, jadi saya tinggal langsung menggunakan eh, set exploit ya, exploit untuk versi VSFTPD 234. Nah gini. Ada exploitnya. Berarti sekarang kita bisa langsung menggunakan exploitnya. Use ah, exploit Unix ya, Unix FTP VSFTPD 234 backdoor. Ah, ah, sekarang saya sudah pakai exploitnya gitu. Saya sudah pakai exploitnya. Kemudian saya tinggal melihat apa saja parameter yang bisa kita gunakan. So option itu. Ah, jadi optionnya, jadi pilihannya di situ kita bisa dengan kita bisa dengan menentukan air hostnya. Nah ini kita bisa menentukan targetnya. Kalau portnya sudah cocok ya. Jadi portnya kita cocokkan ya. Portnya dia jalan di 21. Berarti sekarang kita tinggal menentukan untuk targetnya. Berarti kita tinggal set air host. Si air host targetnya kita adalah 93131. Set. Kalau kita lihat lagi shop option, sekarang sudah terisi dia sekarang. Ah, Berarti selanjutnya adalah kita tinggal melakukan exploit. Ah, ah, Phone cell sudah. Ah, ah, Oke, sudah ada satu session yang terbuka sekarang. Kalau sekarang saya UMI, saya masuk sebagai root. Kalau saya masuk uname min A, sekarang saya ada di dalam servernya Linux Metasploitable. Kalau saya if config, sekarang saya ada di dalam IP-nya 131 ya. Sekarang saya ada di dalam IP-nya 131. Ah, Berarti sekarang kita sudah berhasil masuk ke sistem. Sudah berhasil. Itu disebabkan apa? Itu disebabkan gara-gara ada celah di dalam servernya kita tadi. Jadi kadang kita harus hati-hati di dalam menginstal aplikasi di servernya kita gitu. Dicari tahu dulu. Ini kadang ini saya saya sering dapat gitu ya. Jadi cuman modal apa dari internet baca tutorial. Ternyata tutorialnya itu mengarahkan untuk menginstal aplikasi yang vulnerability.
Ah, jalan sih jalan, tapi ternyata aplikasinya ada celahnya. Nah, dari situ nanti si attacker bisa masuk gitu dari celah dari aplikasi itu. Jadi aplikasinya itu ada celahnya, ada bugsnya gitu yang bisa dieksploitasi oleh attacker gitu. Jadi idealnya sebelum kita menginstal aplikasi ya tentu saja saya keluar dulu ya. Tentu saja kita harus cek dulu ada enggak celah keamanan dari aplikasi itu kan. Kemudian kita perlu cek juga gitu. Apakah aplikasi itu sudah stabil atau belum stabil gitu ya. Ah, jadi kalau saya idealnya sebagai sysadmin ini kan kadang programmer suka request install ini dong, install itu dong. Jangan jangan langsung kita install begitu saja gitu. Artinya kita harus cari tahu dulu. Takutnya request itu ternyata menginstal aplikasi yang vulnerability yang selanjutnya nanti attacker bisa masuk dari sana gitu. Ah, ja- jadi selain 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 melalui search exploit untuk mencari tahu letak kerentanannya itu, kita juga bisa menggunakan Nmap gitu. Script vulner ya, script. Jadi kita bisa integrasi dengan NSE ya, script engine ya. Sudo Nmap script vuln. Nah, ini artinya Nmap yang kita integrasi dengan script engine. Ini script engine. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui vulnerability yang ada pada komputer target. Ini komputer target, server target. Kemudian ini adalah portnya, port yang mau kita cari tahu apakah ada celah keamanannya apa enggak gitu. Enter. Kita tunggu dulu. Jadi itu jadi semakin dalam ya, semakin dalam informasi yang mau kita cari tahu dari target itu kadang semakin lama prosesnya gitu. Jadi kadang kita harus sabar gitu, sabar nunggu gitu. Dan kecepatan itu tergantung juga dari koneksi internetnya gitu. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat, aduh, sorry sorry maaf. Bisa kita lihat di sini. Ini. Ah, jadi target kita, ini hasil akhirnya. Ah, jadi eh, portnya adalah port 21. Port 21, kemudian status portnya itu open. Nah, kemudian di sini dia tampilkan vulnerable. Artinya apa? Artinya service tersebut itu ada celah keamanannya di sini, vulnerable. Ah, dari versi aplikasi VSFTPD versi 234. Nah, jadi ini vulnerable untuk kita eksploitasi gitu. Ini memungkinkan kita untuk mengeksploitasi layanannya. Ah, jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi sudah didokumentasi di dalam CVE 2011 25 23 di situ. Wah, kemudian celah keamanannya ini cukup lama sebenarnya dari 2011. Nah, celah keamanannya itu ditemukan di tahun 2011 gitu. Ah, kemudian jadi ini yang parah ini. Jadi jenis serangannya itu dia bisa ngambil hak akses sebagai root. Nah, ini parah sekali nih. Karena jenis serangannya ini langsung mengambil hak akses penuh ke dalam sistem. Artinya attacker nanti di sini dia bisa melakukan apapun ke dalam sistem yang kita kelola. Ah, jadi misalkan ini tadi sudah saya uji coba ya untuk yang Metasploit ya.
Untuk yang Metasploit kita sudah uji coba tadi. Jadi caranya ya tadi MSF Console, kemudian kita tinggal cari exploitnya. Dalam hal ini FTPD 234. Kemudian tinggal kita atur targetnya, yaitu dalam hal ini adalah IP target ya. So exploit vs FTPD. So exploits nih use so exploit so exploit bentar saya lupa perintahnya tadi apa. Search exploit, mohon maaf, bukan so exploit. Search exploit vs FTPD ada, tinggal pakai use 0 saja. Ini akan ada nomornya, use 0. So option optionnya kita diminta untuk mengisi host target gitu, kita tinggal isi aja. Langsung exploit. Dia sedang melakukan percobaan untuk melakukan eksploitasi. Kalau seperti ini pesannya berhasil, kita masuk. Jadi kalau sampai di sini dia bisa macam-macam. Misalkan dia restart servernya, dia mati sekarang. Kalau kita cek, servernya mati, dia down. Ini yang dimatikan sama hacker gitu. Ketika dia down, nanti kita tiba-tiba keluar dari selnya gitu. Ini mati servernya. Jadi kalau kita ping sekarang, seharusnya sudah tidak jalan lagi dia. Offline, tidak ada reply. Mati dia. Mati sekarang. Oke, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, kita mungkin bisa sambil diskusi ya. VirtualBox sama aja. Sama aja, Pak. Mau VirtualBox mau pakai VMware sama aja. Silakan kalau ada pertanyaan boleh dong di on cam atau di. Halo, Pak Hilmi. Halo. Ya, halo. Ada pertanyaan Pak Hilmi. Halo. Nggak kedengaran suaranya, Pak. Ya, yang lain mungkin bisa ya. Atau lewat kolom chat aja, Pak. Boleh, lewat kolom chat. Ada Pak Raditya, Pak Mahmudin, Pak Endin Muhtadin. Silakan, Pak. Kalau ada pertanyaan, boleh. Kita sambil diskusi lah. Boleh nanya nggak, Pak? Ya, silakan. Ya terkait ini scanning, tadi kan IP-nya mungkin udah kita kurang tentukan ya dari awal. Nah, misalnya kalau kita scanning dari IP yang dari WiFi, apakah bisa dilakukan metasploit tersebut? Ya, bisa, Pak. Sama, Sama. Pak. Sama, Pak. Jadi misalkan Ya. begini, Pak. Misalkan di dalam OS-nya Bapak sekarang
di dalam komputer yang Bapak gunakan sekarang ini langsung install Kali Linux misalkan ya. Terus perangkat Anda langsung terhubung ke jaringan WiFi ya. Anda kan nanti dapat IP dari WiFi kan? Betul nggak? Iya, iya. Ya sudah, Anda tinggal lakukan scan entire network saja, langsung di scan satu jaringan itu. Nah, nanti di sana ketahuan tuh daftar targetnya mana yang mau di tes gitu kan, mau di pen test. Nah, jadi setelah kita cari tahu targetnya, tadi tahapan tadi cari tahu informasi tentang apa namanya, cari tahu informasi sedalam-dalamnya tentang targetnya gitu, service apa yang berjalan di sana, ya, kemudian apa nama aplikasi yang digunakan, ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi sebelum melakukan tahapan pentest, tugas kita tadi itu mengumpulkan informasi sebanyak dulu. Kemudian kita cari tahu ada celah keamanan enggak di dalam layanannya itu kan. Kalau memang ada ya kita tinggal melakukan POC, proof of concept tadi itu. Bisa kita langsung dengan melakukan eksploitasi tentunya. Begitu ya Pak Endin ya. Iya, Pak. Ada Pak, ada. Metasploitable itu ada versi firmware-nya, ada VirtualBox-nya ada. Mungkin belum ketemu aja ya. Nah, eh, itu sebenarnya tidak cukup hanya dengan merubah parameter, Pak. Memang jadi kalau misalkan targetnya itu dia cukup bagus ya, artinya dia menerapkan security perangkat targetnya. Sekalipun kita pakai parameter min SS itu masih bisa dideteksi oleh dia gitu. Jadi kadang itu kita akali dengan memperlambat proses scanningnya gitu. Jadi timenya itu kita set ke nol gitu. Jadi tidak langsung dilakukan begitu saja ya. Jadi scanningnya dilakukan secara pelan-pelan gitu. Jadi kadang kita set timenya itu sama dengan nol agar meminimalisir terjadinya terdeteksi oleh target gitu. Oke, silakan. Yang pertanyaan yang lain mungkin ada. Nah, jadi kita tinggal ganti-ganti saja. Ini saya lanjut lagi ya untuk materi. Halo. Ya, siap Pak, siap lanjut Pak. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi artinya begini. Artinya ketika kita sudah dapat informasinya, ya kita tinggal mengganti-ganti saja untuk targetnya gitu loh. Kita tinggal mengganti-ganti saja untuk targetnya. Jadi misalkan tadi saya pakai min V ya. Saya tadi pakai min V ya, min SV ya. Ah, ah. Seperti ini ya. Ini ada, oh mati, sorry, ini mati targetnya. Ini ada yang mantul suaranya. Pak Hilmi mungkin bisa di mute dulu Pak. Ya biar nggak mantul ya. Ah, ini saya kalau kita scanning servernya dalam keadaan mati ya seperti ini targetnya. Dia nggak akan mendapatkan apa-apa gitu. Ya artinya kita harus on-kan dulu untuk targetnya ya. Kita on-kan dulu ulang untuk targetnya. Ah, kemudian di sini kita tinggal melakukan sebentar. Dia on dulu lah.
Dia on dulu. Coba kita ping dulu. Saya coba ping dulu. Kira-kira sudah on apa belum ini targetnya? Oke, udah ada replay ya. Udah ada replay. Kita coba duduk nmap. Nah, kita tunggu dulu ya. Dia melakukan scanning dulu ke seluruh jaringan. Nah, nah, ini kan saya oke, bisa ditampilkan ya, teman-teman. Halo. Ah, ini kan kita sudah mendapatkan informasi dari target kan. Ini VSFTP di 234, Linux Telnet di. Kita bisa dengan mengganti-ganti portnya. Itu kan tadi port 21 kan. Kita bisa ganti lagi untuk port 23, kita bisa ganti lagi untuk port 2. Jadi kita lakukan secara berulang-ulang sampai kita tahu mana servis kita ini yang ternyata ada celahnya gitu. Jadi kalau tadi saya contohkan, kita bisa dengan cara seperti ini. Menggunakan vulnerability script engine ya. Script vulnerability, ah, kemudian diikuti target. Nah, untuk portnya ya tinggal kita ganti-ganti. Kita tinggal ganti-ganti saja untuk portnya. Port berapa nih yang mau diteskan? Misalkan portnya adalah port 23 gitu ya. Tinggal ganti port 23. Ganti lagi port 25 dan seterusnya ke seluruh port yang ada gitu. Nanti akan ketahuan itu mana yang ada celahnya gitu. Ah, ini dia nggak ditampilkan ya. Ada vulnerability. Coba kita cari lagi ya untuk yang lain. Coba pakai 8180. Nah, di sini ada 8180 kan. Ah, saya cari tahu untuk 8180 sebentar. Ya, jadi bisa kita kita tinggal ganti-ganti saja untuk portnya gitu. Nanti kelihatan tuh mana.
Selain port 21 kira-kira apalagi yang selanjutnya bisa kita ini 8081 juga ada gitu. Ah, wah 8081 ini cukup banyak juga dia. Ini apa ini? Ah, dia dia bisa bisa dieksploitasi dengan apa? Dengan HTTP enum. Ah, dia bisa dengan menggunakan HTTP enum ini. Ini ada halaman indeks HTML, login HTML. Nanti kita akan bahas ini terkait HTTP enumeration ini. Bagaimana melakukan serangan brute force terhadap suatu halaman login. Ini possible admin filter. Ini. Ah, jadi tinggal kita ganti-ganti saja dari hasil scanning yang kita lakukan, kita tinggal ganti-ganti saja untuk setiap IP-nya, untuk setiap portnya gitu kan. Mau port berapa nih? Gitu. Berarti berarti 88 apa 8180 juga memungkinkan untuk bisa kita eksploitasi. Kalau 8009 gimana? Berarti 8009. Ah, kita tunggu dulu, dia masih loading. Ah, oh nggak ada ya. Kalau 8 8081 nggak ada. Kalau misalkan apa lagi? Ini VNC 5900 VNC viewer. Ya, kita tunggu dulu sampai proses scanning selesai. Agak lama. Jadi ini apa? Ah, oh nggak ada, belum belum ada. Berarti kita bisa menggunakan metode yang lain ya. Jadi kalau script vulnerability seperti ini tidak bisa, berarti kita harus pakai metode yang lain. Jadi untuk melakukan pentest memang kita harus butuh banyak ini ya, banyak metode gitu. Karena setiap metodenya itu nanti akan kita uji cobakan satu persatu. Mana yang memungkinkan untuk bisa kita implementasi di sana. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, kita diskusi dulu. Silakan teman-teman. Di jadi tadi saya sudah menggunakan Metasploit ya. Saya pakai Metasploit untuk melakukan eksploitasi ke dalam service FTP. Tadi masih ada satu lagi ya yang menggunakan Python. Jadi ada tools juga yang ditulis dengan menggunakan Python tadi. Nah, kita sudah coba yang menggunakan bahasa pemrograman Ruby ya, yang kita jalankan pakai Metasploit dan work ya, berhasil. Nah, sebentar kita akan uji coba lagi untuk penggunaan yang Python ya. Namun sebelum itu silakan teman-teman kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan dulu sebelum kita lanjut lagi untuk demo berikutnya. Jadi kalau saya lihat jam ini kita masih ada waktu ya. Silakan teman-teman. Halo, ini pesertanya ada ini. Halo. Ya, gimana Pak Din? Halo Pak Din. Ya, gimana Pak Ya Endin? Pak, Eh, eh, eh,
Saya lagi cari pertanyaan dulu, Pak. Oke, oke, oke. Eh, ini pertanyaan dari Hilmi, Pak Hilmi. Kalau kalau tadi kan dibahas tentang pentest di service yang jalan di server. Apakah nanti dibahas juga tentang web app pentest? Iya, Pak. Akan ada nanti itu sesinya sendiri untuk aplikasi ya. Ada juga sesinya nanti. Kalau di level aplikasi lain lagi dia. Kalau ini kan kita di level service ya. Nanti di level aplikasi ada juga metodenya. Ada XSS, ada CSRF, SQL injection, ya. Ada vulnerability upload, ada LFI, ada RFI, banyak metode di sana, Pak. Dan untuk satu sesi kita tidak tuntas nanti itu bahas web web app pentest itu, ya. Web app pentest gitu. Jadi nanti kita ada sesi lah ya, 2-3 sesi untuk bahas web pentest ini seperti apa gitu. Nah, jadi bisa di ini ya, dikonfirmasi Pak Hilmi. Oke, oke. Jadi ini demo terakhir ya. Jadi kita demo terakhir. Saya demokan lagi untuk penggunaan daripada Python-nya tadi. Eh, ah, jadi saya bisa seperti ini. Search exploit, search exploit. Misalkan VSFTP dia tadi. VSFTPD tadi ya ini. Kita sudah menggunakan yang Ruby, kita coba menggunakan Python gitu. Kita bisa locate. Saya cari dulu di mana lokasinya kan. Unix, locate 49757.py. Oke, ada USR share exploit DB. Itu. Atau bisa juga di sini. var www.html. Saya ambil yang dekat saja. var www.html ls. Nah, ada. Jadi kita coba lihat isinya. Jadi seperti ini isinya. Ini adalah exploit yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Ah, ini ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Ah, jadi pakai Python 3 dia. Ini masih baru ini dibuat exploitnya. Exploitnya dibuat tanggal 4 bulan 9 2021. Autornya itu adalah Hercules Ardi ya ini. Jadi Hercules Ardi ini yang penulis exploitnya itu. Jadi sudah diujikan di sistem operasi Debian. Jadi kita bisa tes ya. Jadi kita harus memastikan bahwa Python itu terinstall di dalam perangkat kita. Python ya, ada ya. Ah, ah, Berarti saya tinggal uji coba saja. Saya tinggal melakukan uji coba langsung Python. Kemudian diikuti dengan 49757. Nah ini nama exploitnya. Ah, oke ada error ya. Oh ini ada petunjuknya. 49757 min H. Berarti bisa seperti ini. 49757 Python 49757.py min H. Dalam hal ini adalah targetnya 93131. Sebentar. Sudo sebentar atau mungkin langsung ya. Kita coba langsung. Eh, Sebentar. Ping kok nggak work ya? 49757. Atau saya coba lihat history dulu ya.
Terkait penggunaan dari oh ya, Python 49757. Terus langsung targetnya coba. Ya, masuk, masuk. Jadi lebih lebih singkat lagi dia daripada Metasploit tadi. So, UMI sebagai root, uname min a, Linux Metasploitable, cat etc release, release, eh ls, ah, ada nih. Reboot, kita coba lihat. Merestar dia sekarang servernya, merestar. Oke. eh itu ya, CVE ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi CVE itu artinya sebentar saya tulis ke everything dulu. CVE itu artinya Common Vulnerability Exposure. CVE itu artinya Common Vulnerability Exposure ya. Jadi semua letak kerentanan dalam sistem itu semua dituliskan di dalam CVE. Jadi CVE itu semacam layanan aplikasi website yang menyediakan database dari celah keamanan yang ada di seluruh dunia. Ya, celah keamanan yang ada di dalam perangkat komputer. Nah, jadi celah keamanan dari layanan FTP tadi itu dituliskan di dalam dokumen CVE 2011-2523. Nah, itu. Jadi biar mudah cara cari apa biar mudah cari dokumentasinya, maka dia dibuat seperti itu gitu. Formatnya. Misalkan saya ingin cari celah keamanan kerentanan yang ditemukan di tahun 2012. Nah, kelihatan semua tuh. Nah, kita tinggal cari. Saya pengen cari tahu celah keamanan yang baru saja terjadi saat ini begitu. Misalkan tahun lalu 2022. Nanti kita lihat semua itu CVE sekian sekian sekian, CVE sekian sekian. Nah, itu semacam database, Pak. Common Vulnerability Exposure itu semacam database. Jadi dituliskan di sana gitu terkait diarsipkan di sana terkait celah keamanan tersebut. Jadi misalkan Pak Hilmi ini mau install aplikasi ya, idealnya Bapak cek dulu di CVE itu. Dicek dulu di CVE. Kalau ternyata di CVE itu ada, wah, saran saya jangan install, cari yang lain. Tapi tidak semua yang masuk ke CVE itu rentan, tidak semua, karena ada skornya gitu. Kalau skornya masih low ya menurut saya tidak masalah gitu. Artinya ya boleh-boleh aja. Tapi kalau skornya itu ternyata sudah high critical, kalau saran saya sendiri, kalau saran saya sendiri cari aplikasi yang lain gitu, yang tidak tidak terindeks di dalam CVE. Ada. Ah, jadi situsnya itu ada. Tinggal ditulis saja di sini CVE. Ya, ini. Ini dari Mitre, CVE mitre.org. Nah, tinggal dicari tuh di sana. Ah, Data feed ya. Jadi ini kayak semacam apa? Database gitu. Ah, jadi nanti kita tinggal mempelajari gimana cara mencari kerentanan gitu kan. Data feed.
Dia masih loading. Jadi mudahnya misalkan MySQL vulnerability gitu, MySQL CVE. Ini ada. Jadi MySQL ada yang ada vulnerability-nya ada, yang versi berapa di situ. Ketahuan nanti. Jadi dicocokkan dulu di sana gitu. Kalau ternyata di sana ada ya, wah ini ada CVE 2017 15945 ini. Kita bisa lihat di sana. Ini. Wah, nah ini yang saya maksud skornya. Skornya tinggi, impactnya, wah impactnya 10. Ini kalau saya sendiri jangan gitu. Ya, CVE 7,8 kan. Ah, Sebentar kita cari tahu. High, high. Apa ini vektornya CVSS vektor. Ini CVE. Jadi silakan nanti teman-teman tinggal dicari di sini. Ah, ah, Tinggal dicari semua yang berhubungan dengan celah keamanan MySQL gitu. Ini MySQL 5, MySQL 5.1 dan MySQL 5.5. Ini tinggal dibaca saja. Unspecific vulnerability in MySQL server component in Oracle MySQL 5.1. Kemudian ini lagi MySQL 5.1 before 5. Jadi kita bisa melakukan POC gitu. Bisa lakukan POC. Cari cari versi aplikasinya, kemudian kita coba lakukan pembuktian gitu. Kalau ternyata memang artinya kalau 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 saya sendiri pasti bisa dibuktikan, pasti bisa karena di sini sudah diuji gitu. Ini sudah diuji di sini. Nah, apa saja yang apa saja yang berdampak, Pak? Apa saja yang kena dampak dari CVE 2011-2262 ini? Ah, Oracle MySQL versi 5.1.4. Oracle versi 5.1.10. Oracle versi 5.1.11 gitu. Ah, jadi Anda boleh langsung lakukan POC saja gitu. Jadi POC itu adalah proof of concept. Ah, jadi kalau saya sendiri jangan 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 diterima begitu saja, jangan diterima mentah-mentah begitu saja ya. Kalau bisa ya kita buktikan gitu. Kita lakukan POC ya, proof of concept gitu untuk meyakinkan kita bahwa memang aplikasi itu rawan gitu. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan lagi, silakan. Halo, mohon maaf ini Pak Hilmi yang asisten lab di UGM ya. Halo, kalau nggak salah kemarin perkenalan ya, Mas Hilmi. Oh iya, Mas. Nanti kalau saya di Jogja kita ketemu lah. Mas Hilmi asisten lab di mana? Di MIPA. Siap ya. Nanti kita ngopi-ngopi lah. Eh, ya, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Silakan. Iya Pak, gini, tadi kan ada beberapa apa namanya service yang terbuka. Ya. Nah, misalkan service tersebut memang kita butuhkan untuk terbuka. Nah, gimana cara menutup celah dari vulnerability tersebut? Ini dilema ini memang betul Pak, dilema ini. Jadi misalkan port 80 kan.
Port 80 itu mau nggak mau pasti harus dibuka, Pak. Karena itu Iya. memang diakses oleh pengguna. Ah, jadi yang bisa kita lakukan, portnya itu memang harus terbuka. Yang kita tambal itu di mana? Yang kita tambal itu pada layanan webnya gitu. Ah, Pak, saya sudah pakai servis yang secure, Pak. Cari di CVE tidak ada, toh, tapi kok masih bisa masuk ya lewat port 80. Berarti bukan servismu, bukan servisnya, tapi pada layanan aplikasi yang berjalan di servis itu. Berarti Anda perlu pentest dulu websitenya gitu. Harus dipentes dulu. Bisa jadi di dalam web itu memang ada celah keamanannya di sana gitu. Makanya dites webnya pakai XSS, pakai CSRF, SQL injection, pakai LFI, RFI, dan lain sebagainya. Jadi celah keamanan itu tidak selamanya servis, Pak. Bisa jadi servis kita sudah aman, tapi masih kecolongan. Berarti web Anda, programmernya berarti. Mungkin mungkin validasi webnya yang kurang secure, mungkin dari sisi eh, validasinya mungkin kurang secure, kemudian kemudian ada logik-logik yang salah mungkin di dalam aplikasi tersebut ya. Begitu ya, Pak Endin ya. Ya, Pak. Ya, kadang kita juga dilema buka port 80 kita di DDoS, tidak buka juga website nggak bisa diakses kan gitu kan. Nah, itu. Jadi solusinya memang harus dari IT-nya, Pak. Harus dari kitanya pengelola. Gimana cara ngakalinnya gitu. Jadi bisa dengan melimit jumlah request ke dalam HTTP request gitu kan. Kita cek itu. Oh, ini bukan request yang normal. Ini suatu request yang anomali gitu kan. Bisa jadi suatu serangan. Nah, kita ambil tindakan. Jadi pakai logika saja. Misalkan masuk akal nggak ada orang kirim request 1.000 kali dalam 1 menit. Ya, nggak mungkin. Tidak ada manusia bisa melakukan hal seperti itu. Bisa dipastikan itu bot gitu. Jadi kita bisa bikin logik gitu. Kita bisa bikin logik untuk selanjutnya bisa di apa namanya diimplementasi gitu. Ya, ya. Ya, kalau materi nanti saya share ya. Tapi apa yang kita implementasi di sini ini tidak ada di materi gitu. Jadi mungkin saya bisa langsung share rekamannya saja. Nanti bapak bapak nonton di sana aja lah. Tapi kalau materi e-book ada lah, ke semacam PPT ada. Tapi untuk hands on-nya sendiri nanti Bapak sambil nonton rekaman ini sambil praktekkan ya. Jadi yang saya buatkan dokumennya itu paling PPT ya, atau terkait hands on-nya itu ya memang Bapak harus langsung implementasi melalui rekaman ini atau bisa implementasi langsung gitu pada saat kita lakukan demo. Begitu ya, Pak Mahmudin ya. Oke, ya, ya. Jadi itu saja ya mungkin untuk pemaparan materi kita di sini sudah menunjukkan jam 4:55, artinya 5 menit lagi kita jam 5 di sini ya. Artinya kita pas 3 jam materi. Eh, dan kemudian nanti untuk pertemuan berikutnya kita bisa jadwalkan ya untuk hari berikutnya. Nanti saya coba konfirmasi di grup WA ya. Kapan selanjutnya bisa kita laksanakan untuk pertemuan kedua ini. Eh, jadi mungkin itu saja ya Bapak Ibu sekalian untuk sesi materi kita untuk pertemuan pelatihan ethical hacking ini. Dan sebelum kita menutup sesi materi kita di sore hari ini, mungkin kita bisa on cam dulu untuk dokumentasi ya, untuk pelaporan saya ke pihak Indobot. Silakan ya Bapak Ibu, mungkin bisa di on cam dulu sebentar. Silakan Pak Raditya, Pak Ghazali, dan Pak Hilmi. Mungkin kiranya bisa di on cam dulu sebentar Pak. Kita sesi dokumentasi dulu. Jadi saya diminta oleh pihak panitia nanti tiap ada kegiatan dokumentasi ya ada untuk pelaporan. Nah, itu.
Ini peserta kita yang paling muda, Mas Raditya. Malam, Pak. Selamat sore, Mas Raditya. Iya, selamat sore Pak. Ini Mas Raditya dari tadi tidak bertanya ini. Silent reader dia ini. Sedang Nah, berusaha memahami. oke, silakan Pak Ghazali. Pak Hilmi ini lagi off cam ya, lagi tidak aktif kameranya ya. Oke, Pak Pak Ghazali mungkin bisa di on cam sebentar Pak. Saya dokumentasi dulu buat pelaporan. Jadi untuk materi nanti bisa langsung saya follow up ya ke ke grup, nanti bisa Bapak Ibu download dan dipraktikkan langsung. Jadi itu saja ya untuk penyampaian saya. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak? Udah nggak ada ya? Saya bisa dokumentasi satu, dua, tiga. Eh, Mas Raditya mukanya nggak kelihatan. Mungkin bisa diturunin dikit layarnya ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kita jumpa lagi nanti di pertemuan kedua. Saya bisa tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.